Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di channel Bimbingan Belajar Edu Privat Mojokerto. Kali ini kita tetap membahas tentang pembelajaran geografi SMA tentang HOTS Higher Order Thinking Skills. Kali ini materinya adalah faktor kelahiran. Kita lanjut. Pertama ada faktor kelahiran. Ini sudah banyak dibahas di buku-buku ya. Faktor kelahiran adalah faktor yang mempengaruhi, bisa meningkatkan maupun menurunkan. Pertama ada pronatalitas. Pronatalitas ini adalah faktor yang meningkatkan jumlah kelahiran, pendukung kelahiran, pronatalitas gitu ya. Kemudian apa saja bentuk pronatalitasnya? Satu, ada anggapan banyak anak banyak rezeki. Ini ilustrasinya kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pernikahan usia dini. Ilustrasi gambarnya cukup menarik ya. Masih berseragam tapi sudah memiliki buku nikah. Hanya ilustrasi ya. Kalau kita sampaikan di kelas ya, bukan sebuah himbauan tapi ilustrasi saja bahwasanya pernikahan usia dini itu bisa meningkatkan jumlah kelahiran. Kemudian yang ketiga, seks bebas. Ini ada gambar ya, masih berseragam SMA. Ini juga perlu kita tekankan, bahkan mungkin kita tambahkan poin-poin spiritual menurut agama bagaimana seks bebas ini. Ini juga meningkatkan angka kelahiran. Kemudian yang selanjutnya adalah antinatalitas, berarti penghambat jumlah kelahiran. Pertama ada program KB. Ini sudah lama sekali ya dicanangkan di negara kita. 2 anak cukup gitu ya. Kebetulan idealnya ya laki-laki perempuan, tapi kalau laki-laki dua-duanya pun tidak masalah, perempuan dua-duanya pun tidak masalah, laki perempuan sama saja. Yang penting 2 anak cukup, itu program KB. Kemudian yang selanjutnya ada pembatasan tunjangan anak, PNS ya, atau ASN, atau mungkin pegawai BUMN atau pegawai apapun. Saya yakin ada tunjangan anak, hanya saja memang dibatasi hingga anak kedua biasanya. Seandainya ada pegawai ini memiliki anak lebih dari 2, anak 3 atau 4 atau 5, maka tunjangan anak hanya dibatasi pada anak yang kedua saja, 1 dan kedua saja. Selebihnya tetap tidak mendapatkan tunjangan anak. Ini juga contoh cara pemerintah menekan angka kelahiran. Kemudian yang ketiga adalah pembatasan usia menikah. Jadi terbaru ini ya, statistik Provinsi DKI Jakarta ini, BKKBN ya. Ini laki-laki minimal usia 25 tahun, perempuan minimal usia 21 tahun. Itu faktor kelahiran. Kemudian bagaimana dari materi yang sudah disampaikan tadi kita jadikan HOTS ya. Pertanyaan HOTS. Jadi levelnya di analisis ya. Menganalisis level 4. Memang di kompetensi dasarnya juga levelnya menganalisis ya. Menganalisis antroposfer dan kaitannya dengan pemerataan pembangunan, kalau nggak salah, kira-kira mirip-miripnya seperti itulah. Bagaimana menganalisisnya? Kita gunakan kata kerja operasional membandingkan. Jadi membandingkan ini ada di level analisis. Apa yang dibandingkan? Yaitu membandingkan faktor-faktor pronatalitas, atau yang kedua membandingkan faktor-faktor antinatalitas. Sebagai contoh, pertanyaan HOTS-nya pertama adalah bandingkan, kata kerja operasional kita gunakan ya, bandingkan manakah yang lebih meningkatkan kelahiran antara pernikahan usia dini dan anggapan banyak anak banyak rezeki. Berikan penjelasan. Jadi ada 2 faktor di sini dibandingkan, ada pernikahan usia dini, ada faktor yang lain, anggapan banyak anak banyak rezeki. Mana kira-kira yang lebih meningkatkan angka kelahiran? Ini variatif ya. Kalau selama saya mengajar ada jawaban yang
menjawab pernikahan usia dini, Pak. Kenapa kok pernikahan usia dini? Ya karena ketika ada orang yang menikah usia terlalu muda, maka jangka waktu memiliki anaknya lebih panjang, misalkan. Sedangkan banyak anak banyak rezeki itu tidak banyak yang mempercayai, atau sekarang sudah semakin berkurang orang yang punya pola pikir seperti itu. Ada jawaban seperti itu, tapi ada pula yang jawab banyak anak banyak rezeki, Pak, yang lebih meningkatkan angka kelahiran. Meskipun usianya menikah tidak di usia dini, kalau dia punya pola pikir seperti itu, maka kelahiran juga akan tetap meningkat. Ini tergantung ya. Ada yang menjawab seperti itu yang seperti saya katakan, atau bahkan mungkin ada jawaban di luar yang sudah kita siapkan. Artinya memang pertanyaan ini bersifat subjektif, tergantung alasannya. Kemudian yang kedua adalah bandingkan manakah yang lebih menekan angka kelahiran antara program KB dan pembatasan tunjangan anak. Ini pernah saya sampaikan ke siswa. Ini yang dibandingkan adalah faktor antinatalitas ya. Ada program KB, ada pembatasan tunjangan anak. Ada yang menjawab program KB. Program KB lebih menekan angka kelahiran karena pembandingnya langsung pembatasan tunjangan anak tidak berlaku untuk semua jenis profesi, tidak berlaku untuk semua jenis pekerjaan. Terkadang ya, mohon maaf ini ya, PNS pun, ASN pun itu ada yang anaknya lebih dari 2, kan begitu. Itu jawaban yang pernah muncul. Sangat mungkin masih banyak jawaban yang lebih logis ya, juga logis di luar apa yang sudah kita bahas ini. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Tidak terlalu sulit ya, ini hanya 2 contoh. Dan faktor-faktor antinatalitas, pronatalitas itu masih banyak bisa kita bandingkan. Gak cuma ini yang sebagai contoh saja. Ini bisa kita cantumkan di lembar kerja. Peserta didik kita bagi menjadi kelompok, kemudian selesai kita minta presentasikan sehingga akan lebih bermanfaat lagi. Terima kasih, jangan lupa di-share, semoga bisa memberi banyak manfaat. Sampai bertemu di materi selanjutnya, bahasan selanjutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.